Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu kekurangan apapun. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, kita absen terlebih dahulu. Agus Setiabudi, Ahmad Zaki Maulana, Aishwa Aulia, Angger Dwi Saksono, An-Nafi Rosamalia, Claudia Dianayu, Daru Aditya Reza, Diajeng, Elsa Putri Aulia, Faisal Abdul Aziz, Fatima Azuhria, Fitriatul Mardia, Guntur Maulana, Ida Maulida Solehah, Khairun Nisa. Oke, terima kasih. Berarti pertemuan pagi hari ini semua berangkat semua tanpa ada seorang anak yang tidak berangkat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkah anak-anak semua untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Insya Allah siap. Terima kasih. Pembelajaran pada hari ini yaitu tentang dampak dan bahaya akibat berbuat zina dan kekejian yang ditimbulkan akibat berbuat zina. Tema ini ada keterkaitannya dengan tema yang kita pelajari kemarin enggak? Yaitu yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Jadi materi yang kita pelajari nanti ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya tentang hukum bacaan tajwid, dan sekarang kita akan membahas tentang dampak dan bahaya akibat berbuat zina dan juga kekejian yang ditimbulkan akibat berbuat zina. Jadi kira-kira apa? Ada nggak di sekeliling kalian yang anak-anak muda yang pernah melakukan zina terus ada dampaknya, itu ada nggak di sekeliling kalian? Ada. Dan dampaknya itu apa? Depresi. Terus apa lagi? Apa? Hamil di luar nikah. Terus kira-kira apa lagi? Selain hamil di luar nikah, depresi, kira-kira dampak yang dilakukan atau dampak berakibat atau dampak yang dari orang-orang yang ada di sekeliling kalian itu telah berbuat zina, itu kira-kira berdampak apa? Dan perbuatan apa, perbuatan kekejian apa yang biasanya di daerah kalian itu orang yang melakukan perbuatan zina itu melakukan kekejian apa kira-kira? Ada enggak yang namanya pengguguran bayi? Ada. Pengguguran di dalam kandungan terus digugurkan, terus pembuangan bayi di sekeliling kalian ada enggak? Ada. Ya itulah dampak-dampak yang akan dialami orang-orang yang sudah berbuat zina dan suatu kekejian-kekejian bagi orang-orang yang melakukan zina, salah satunya yaitu. Jadi nanti silakan kalian saya kasih gambar, diamati gambarnya. Silakan nanti kalian amati gambar. Gambar di sini silakan kalian amati, kalian identifikasi. Kira-kira dampak dari gambar ini itu apa?
Dampaknya itu apa saja nanti silakan dicari, silakan nanti dipelajari, diidentifikasi kira-kira dampak dari perbuatan yang ada pada gambar ini itu nanti apa. Sudah ada kelompoknya ya? Nanti saya akan bagi satu persatu dari gambar ini, terus nanti silakan diidentifikasi. Setelah itu nanti maju dipresentasikan kira-kira dampak dan juga perbuatan keji apa dari orang-orang yang sudah melakukan perbuatan zina. Itu ya. Kelompok 1 mana? Sini. Kelompok 2 sini, kelompok 3 situ. Dua. Beda. Ya apa mau sih? Perselingkuhan di antara perbedaan Zina berselingkuh itu double. Apa jajal apa? Berganti-ganti. Berganti-ganti pasangan. Itu kamu kok. Berganti pasangan. Ya berganti pasangan. Terus. Berhubungan itu kayak hubungan seks. Ditulis ditulis komentarnya itu apa, komentarnya ya ini kan pergaulan bebas terus mengakibatkan akhirnya ada perzinahan hamil seperti itu kan. Di luar kita melakukan hubungan Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kelompok 1 sudah belum? Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau sudah berarti silakan dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu, maju untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian lihat dan diidentifikasi kira-kira gambar tersebut itu gambar apa dan bagaimana yang dilakukan oleh gambar-gambar yang ada pada gambar yang telah kalian pelajari. Silakan kelompok 2 maju. Gimana dulu? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu 2 gambar ini. Gambar pertama ialah gambar seseorang yang berpacaran lalu melakukan hubungan seks di luar nikah. Yang jadi perempuan ini hamil. Nah, dampak dari perbuatan itu ialah kayak si laki-laki meminta putus, tidak mau bertanggung jawab. Lalu perempuan tersebut depresi
dan kemungkinan besar bisa menggugurkan anak tersebut. Gambar kedua yaitu pasangan yang saling berselingkuhan. Nah, jadi berganti pasangan ini tidak boleh karena bisa menimbulkan penyakit HIV dan AIDS. Dampak-dampak dari perbuatan zina ini akan saya jelaskan di presentasi setelah ini. Dampak dan bahaya akibat perbuatan zina dan kekejian yang ditimbulkan akibat perbuatan zina. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali darah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jadi dampak yang ditimbulkan yang pertama, hancur masa depan anak. Menghancurkan masa depan anak yang dihasilkan dari hubungan gelap atau perzinaan akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas. 2. Keturunan rusak. Merusak keturunan yang sah. Bila perzinaan menghasilkan seorang anak atau lebih, keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan 2 atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya. Ketiga, digugurkan bayinya. Mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina. Yang keempat, terkena penyakit. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS bila perzinahan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan seksual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual menular. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS bila perzinahan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina. Kekejian yang ditimbulkan akibat perbuatan zina. Menggugurkan janin yang dikandungnya, membunuh bayi dan membuang bayi yang telah dilahirkan, bunuh diri karena merasa malu memiliki anak dari hubungan zina. Di sini ada pertanyaan. Yang mau bertanya, ditanyakan. Bagaimana hukum seorang menggugurkan kandungan? Hukum menggugurkan kandungan haram dikarenakan membunuh janin yang tidak berdosa. Ya, beri tepuk tangan.
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum saya lanjut, beri tepuk tangan kepada kelompok yang barusan maju. Dari apa yang telah disampaikan teman kalian, begitu banyak akibat-akibat atau perbuatan-perbuatan yang mana setelah kalian melakukan hubungan zina, dampaknya itu ternyata sangat banyak. Bahkan di masyarakat itu ada pembunuhan. Seorang laki-laki membunuh seorang perempuan gara-gara perempuan tersebut hubungan badan dengan seorang laki-laki dan akhirnya hamil. Ketika itu laki-laki tersebut masih beristri dan akhirnya untuk mencari jalan keluar, dampaknya yaitu harus membunuh seorang perempuan yang telah dihamilinya. Paham ya? Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Ya itulah, maka dari itu janganlah kalian sampai melakukan perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu sudah dilarang di dalam agama dan dampaknya banyak sekali seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian yang barusan tadi presentasi. Jadi saya harap ini adalah suatu pembelajaran, silakan nanti diimplementasikan di masyarakat. Ketika kalian bertemu dengan lawan jenis harus menjaga jarak. Kalian harus tahu norma-norma berteman antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jangan sampai kalian melakukan perbuatan zina, apalagi kalian sampai hamil di luar suatu pernikahan. Yaitulah nanti dampaknya akan sangat banyak, terutama pada dampak kesehatan kalian sendiri. Jadi setelah kalian mempelajari ini, nanti silakan kalian akan saya beri tugas di grup WA, nanti silakan dikerjakan di rumah dan kita akan ketemu minggu depan untuk membahas lagi tentang apa yang sudah saya tugaskan kepada kalian semua. Itu ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita pimpin doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.